ngurusin ya. Jadi gimana Pak Kondang? Ya. Kondisi Indonesia menurut Bang Kondang gimana nih? Sekarang ini dengan keadaan yang lagi agak parah, demo di mana-mana ya kan? Ada kekhawatiran nggak kira-kira? Kalau kekhawatiran tentunya ada lah ya. Tapi kalau kekhawatiran yang mengarah kepada sebuah ketakutan sih enggak. Yang saya lihat ini mengartikan bahwa negara kita ini, terkhusus masyarakat, itu bergerak hadir, dan itu sebagai bentuk pengingat, penyadaran kepada pejabat publik bahwa ya memang kedepannya ini harus jauh lebih berempati, lebih mengerti lah apa yang dirasakan oleh masyarakat kita gitu kan. Karena kita juga tidak bisa memungkiri kan, memang keadaan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu kan, dari segi perekonomian gitu kan, di mana pajak semakin bertambah, sedangkan kesempatan bekerja itu juga semakin rendah gitu kan. Jadi apakah dapat dipermasalahkan gitu kan, disalahkan masyarakat ya tentunya kita harus melihat secara bijak, dewasa. Inilah wajah asli dari masyarakat yang memiliki harapan yang begitu besar gitu kan. Harapan yang begitu besar karena mereka ya hidup di dalam penderitaan gitu kan. Penderitaan, masalah yang mengimpit. Jadi apapun yang terjadi di dalam demonstrasi ini kan dua hal lah ya. Di mana-mana demonstrasi Iya, ya. demonstrasi itu bukan hanya kita bertarung pemikiran gitu juga, tapi ada kalanya demonstrasi itu juga ada suatu kemungkinan risiko yang terjadi gitu kan. Nah disitulah yang diperlukan kebijaksanaan, pemahaman dan kedewasaan para pemimpin kita lah ya. Khususnya dari sisi Polri, ya Pak Kapolri sendiri lah. Eksekutif Ya, jadi MPR ya nanti untuk pihak lebih empati lah ya, Iya, empati jadi terhadap kondisi bangsa. ya. Jadi kalau untuk pihak keamanan, saya berharap yang kalian hadapi itu adalah ya bagian dari kalian sendiri gitu. Karena kalian punya saudara ya, masyarakat juga. Tentunya kan polisi sebagai pengayom, pengaman. Dan tentunya demonstrasi itu ya mereka karena ada harapan gitu, harapan yang lebih baik lagi untuk bangsa ini. Ya, jadi jangan ada lah kiranya tindakan keras gitu kan. Andai pun ada penjarahan ya diupayakan lah suatu tindakan tegas, tapi jangan berujung kepada sesuatu yang sangat lebih represif lah. Iya. Jadi masyarakat sudah punya harapan atas sebuah kesedihan, permasalahan, terhimpit kesulitan, akhirnya terjadi lagi kesulitan pada dirinya gitu kan, dalam bentuk luka atau apalah gitu kan. Itu aja sih. Nah terus kalau terkait masalah kerusuhan, penjarahan yang terjadi hampir beberapa hari ini kan, dari tanggal 25 sampai saat ini pun tanggal 30 kan masih terjadi juga nih. Kira-kira saran apa nih buat Pak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo sebagai presiden kita, pucuk tertinggi dari kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, supaya kondisi Indonesia ini tetap aman, khususnya buat pejabat-pejabat nih. Harusnya mereka lebih concern ya kan dengan nasib bangsa kan gitu loh. Kira-kira kalau harapan saya kepada presiden kita ya, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo
hadir saat ini menyangkut berbagai segi aspek kehidupan lah Pak ya. Jadi bukan hanya tentang undang-undang pasal aset, tapi banyak yang dirasakan kekecewaan dari masyarakat atas kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah. Ya tentunya menteri-menteri dan jajarannya yang merupakan pembantu Bapak sebagai presiden gitu kan. Dan tentunya mereka seharusnya dengan kemampuan pemikiran mereka seharusnya sesudah harapan bisa melakukan yang dapat dirasakan bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat ini. Mungkin dengan kacamata masyarakat itu masih jauh dari sebuah harapan. Ya tentunya apakah langsung ada bentuk hukuman yang mungkin Pak Prabowo bisa berkomunikasi lah dengan jajaran Bapak ya. Mungkin kalau ada yang nggak sanggup ya turun lah gitu. Paling nggak didengarkan lah ya. Iya didengarkan. Keluhan dari iya. rakyat, dari masyarakat, apa yang menjadi aspirasi mereka. Iya. Ya. Soalnya seperti ada pembantu Bapak ya, contohnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani berkata guru adalah beban negara. Wah, kita semua ini Pak hasil didikan dari seorang guru. Bahkan Ibu Sri Mulyani juga ada saat ini hasil didikan seorang guru gitu kan. Dan itu sangat menyakiti perasaan masyarakat Pak. Bahkan menyakiti perasaan saya sendiri. Saya seorang praktisi hukum, politisi ya. Saya ada saat ini ya karena ada peran serta guru-guru saya Pak. Gitu. Jadi apakah pantas guru menjadi beban sebuah negara gitu kan? Dan banyaklah kebijakan yang amat disayangkan lah. Ya prinsipnya mudah-mudahan para pejabat bisa lebih introspeksi lah ya, namanya dengan kondisi sekarang ini ya. Yang kita khawatirkan bisa terulang lagi nanti, khawatirnya kejadian 98. Itu ditakuti. Kalau itu konflik sampai semakin membesar kan, otomatis ya negara kita juga yang dirugikan kan. Mungkin nanti ada provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau gimana kan. Saya kira tapi gambaran ke depan untuk para pelaku usaha, untuk kondisi ekonomi menurut Bang Kondang gimana untuk Indonesia nih dengan adanya kejadian seperti ini? Kalau untuk para pelaku usaha dengan kejadian seperti ini ya, kiranya para pelaku usaha bisa bijak menyikapi keadaan sehingga bisa menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi gitu kan. Tapi kalau bicara tentang dunia usaha ya kiranya ada peran serta dari pemerintah lah ya. Karena negara yang maju itu tidak lepas dari campur tangan dunia usaha. Dan tentunya juga tidak lepas dari para pekerja gitu. Jadi bagaimana pemerintah ini bisa mengakomodir bukan hanya tentang kepentingan para pekerja, tapi juga kepentingan bagi para pelaku usaha gitu kan. Iya, baik dari kemudahan mereka dalam perizinan dan kayak model pajak gitu kan, yang begitu banyaklah jenis pajak gitu kan. Apakah tidak bisa langsung satu gitu kan? Jadi banyak jadi intinya mudah-mudahan harapan kita ya, ada perbaikan lah ya setelah kejadian-kejadian ini, demonstrasi di mana-mana, adanya tindak kejahatan dan kriminal. Dan satu lagi gini, saya sih berharap bagi para institusi Polri, baik itu dari kepolisian dan BRIMOB, ingatlah apa yang kita saksikan sekarang dari masyarakat seperti ada perusakan, kita mesti paham waktu ada seseorang yang begitu nyaman, ada orang yang begitu susah
begitu sulit, penuh dengan harapan, namun keadaan jauh dari mereka yang bayangkan. Tentunya itu sangat mempengaruhi seseorang dalam sebuah tindakan gitu kan. Jadi tentunya saya percaya masyarakat itu tidak punya niat sebenarnya, tidak punya niat, tidak punya tujuan untuk melakukan pengerusakan itu sebenarnya. Mungkin karena terpancing ini ya. Iya, terpancing emosi. Iya, terpancing emosi karena mereka juga sudah bayangkanlah masyarakat yang punya harapan, kecintaan untuk melihat bangsa ini maju dan mereka bisa berkembang gitu. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar gitu kan, tapi yang mereka rasakan adalah kesulitan gitu. Kesusahan dalam kehidupan mereka gitu. Susah mencari pekerjaan, sekali bekerja pendapatannya tidak mencukupi kehidupan karena biaya hidup juga semakin besar gitu kan. Jadi kita juga mesti bijak lah, jangan terlalu kita keras kepada masyarakat. Ya semoga kepolisian bisa menyikapi itu semua. Betul-betul lebih humanis lah ya. Dan juga seluruh anggota dewan juga bisa semakin bijak bagaimana tampil di muka publik Dalam bersikap dan berbicara dan menampilkan kehidupan mereka, biar masyarakat ini yang telah memberikan kepercayaan kepada kalian sebagai wakilnya gitu merasa tidak sia-sia gitu memiliki kalian, karena kalian dilihat, dirasakan, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat ini gitu. Iya. Nah, terkait kan ada berita terbaru nih Bang Kodam. Si Buya, Syaroni dan Eko itu sudah ada surat pemberhentian kalau tidak salah ya, surat pemberhentian. Ya mungkin itu bagian dari tindakan tegas juga ya dari pemerintah ya kan, kepada eksekutif. Kira-kira itu gimana tanggapan Bang Kodam Kalau terkait sikap pemberhentian yang mereka? Ya kalau mengenai sikap yang diambil oleh partai politik terhadap kadernya gitu. Karena mereka itu kan kader kan. Kader partai. Dia kader partai. Nah itu yang salah. Ya tentunya saya tidak mau masuk lah ya, tidak mau masuk ke dalam wilayah mereka karena itu wilayahnya mereka, saya tidak punya hak. Tapi intinya apakah seperti Buya, Eko Dan Syaroni, kenapa ubah satu lagi? Syaroni dan ubah, apakah mereka tidak memiliki hak? Ya tentunya memiliki hak. Karena setiap anak bangsa di muka hukum itu memiliki hak. Iya. Apalagi ada juga bentuk kerugian yang mereka rasakan gitu kan, penjarahan gitu kan. Betul. Ya intinya mereka sebagai anak bangsa ya walaupun ada kacamata masyarakat adalah bentuk kesalahan ya dalam bentuk empati bukan. Tentunya ya mereka berhak bisa menggunakan hak hukumnya baik itu di dalam kepartaian dan juga tentang dampak kerugian yang mereka rasakan. Iya. Bisa lah mengambil tindakan-tindakan hukum ya. Ya prinsipnya kita turut berduka juga dengan kondisi yang sedang terjadi di negara kita ini. Yang mudah-mudahan kedepannya ada pembenahan yang lebih cepat lah, tindakan yang lebih cepat. Karena kan ada beberapa tuntutan yang memang sedang digaungkan oleh rakyat ya kan, oleh massa. Ada beberapa lah ya, salah satunya itu perampasan aset, terus untuk revisi Kapolri dan lain-lain ya kan. Nah itu kembalinya ya kepada kebijakan pemerintah lah gitu. Terus untuk karena poin utamanya kan adalah pejabat yang disinyalir korup, yang asetnya ini meningkat sangat drastis, itu yang sangat menyakiti hati masyarakat kan gitu Bang. Ya kan
terkait kekayaan mereka, sedangkan kita sebagai masyarakat biasa ya sulit lah, pekerjaan sulit ya kan, untuk penghasilan, sedangkan mereka penghasilan pun 1 bulan bisa sampai ratusan juta kan begitu. Nah kira-kira gimana tuh dengan penegakan hukum korupsi dan Ya tentunya gini, dalam dunia hukum kan ada dikenal ajas praduga tak bersalah ya. ya Jadi kalau konteks bicara di luar hukum, masyarakat pantas gak, berhak gak berkata seperti itu hal yang wajar. ya itu pendapat inilah ya. Pendapat ya, tapi Pendapat ingat rakyat, ya. waktu itu masuk ke ranah hukum, tentunya kan harus ada pembuktian. Tuh. Dan tentunya pembuktian itu kan tidak boleh asal merta langsung terjadi kan, itu mesti ada pemicunya gitu, pintu mulanya gitu kan. Makanya seperti contoh nih, apakah rumah pejabat itu tidak ada pengamanan? Tentunya ada pengamanan. Penjara itu kan dapat dilihat, dapat diketahui sejauh mana itu proses terjadi, apakah ada bentuk pengamanan atau tidak. Lalu yang kedua, ada yang berkata andaikan melapor nanti akan malah diketahui lah apakah itu hasil korupsi atau tidak. Itu masalah belakangan. Sekarang gini, apakah mereka tidak punya usaha? Tentu mereka juga punya usaha gitu kan. Ya. Jadi intinya itu di sisi yang berbeda lah. Intinya mereka sebagai anak bangsa berhak menggunakan hak hukumnya gitu. Nanti masalah itu hasil dari korupsi itu tidak, yaitu tergantung dari apa yang hadir nanti kemudian gitu kan. Apakah diketahui ada unsur-unsurnya bahwa memang itu semua datang dari hasil sebuah korupsi atau tidak gitu kan. Ya intinya itu udah ada payung hukumnya sendiri lah ya, terkait tindak pidana korupsi, terkait aturan TPPU, yaitu udah ada payung hukum tersendiri. Dan kalau memang kan sudah ada wadah, sudah ada lembaga yang menaungi kan, ada KPK, ada ya, kepolisian, kejaksaan. Ya, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan pemerataan lah ya. Karena kan yang kita rasakan ini sekarang tidak ada keadilan ya. Tidak ada keadilan. Tapi ingat, kalau kita bicara keadilan itu tidak satu sisi kan. Iya. Keadilan itu ada di dua sisi. Makanya waktu keadilan itu hadir dalam satu sisi, makanya haruslah diusahakan muncul kedewasaan agar tidak ada kehilangan keadilan di sisi lainnya. Nah kalau kita bicara penjara ini, tentunya ada sisi ketidakadilan juga lah buat mereka gitu kan. Iya. Makanya kalau mereka kayak model Eko, Syaruni, dan Uya dan Pak Ulbak ya, kalau butuh pengacara ya saya kalau dipercayakan, contohnya gitu, dipercayakan sebagai pengacara mereka, siap, saya siap. Contohnya gini aja, setiap pejabat, jangan pejabat, setiap warga negara itu berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Nah ini tokoh publik ya, tentunya tingkat keamanannya berbeda lah dari masyarakat biasa lah ya, dan itu akan diketahui lah nanti. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, seperti tadi kita bicara ngobrol-ngobrol gitu kan, kalau Pak Bondang dipercayakan sebagai kuasa hukumnya, siap gak? Oh siap. Dan saya tahu apa yang saya lakukan gitu. Itu aja sih. Dan prinsipnya kita berusaha tegak lurus lah kepada keadilan, mencari kebenaran yang hakiki ya, sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ya mungkin itu sekian ya. Jadi semoga Indonesia ke depan semakin besar. Karena saya percaya negara yang besar
itu rumah yang besar. Rumah yang besar tentunya dihuni oleh orang-orang yang besar. Jadi saya yakin kita masyarakat Indonesia dan pejabatnya juga, kita semua pribadi yang besar, berjiwa besar, berpemikiran besar, dan kiranya ini menjadi pembelajaran buat kita semua lah, agar kita bisa bersikap, bertindak, berbuat yang jauh lebih besar lagi buat bangsa dan negara ini, terkhusus masyarakat. Terima kasih. Oke, sekian teman-teman diskusi santai kita dengan Bang Pondang Barimbing dari kantor hukum di Kantor Jakarta. pengacara Pondang Barimbing SASN Partners. Di Dan nomor WA saya 0812 8169 7857. Iya, di Jakarta Timur. Ya. Oke, selamat malam.